Nama saya Nur Umah Widianti. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Blitar. Unit kerja UPT SD Negeri Kebonduren 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video tentang penyebaran pemahaman di modul 1.4 tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di UPT SD Negeri Kebonduren 1. Selamat menyaksikan. Yang akan disampaikan oleh manual gitu. Terima kasih Bapak Ibu nih ya. Terima kasih Ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima, disiplin positif. Yang keenam, 5 posisi kontrol. Yang ke-7, keyakinan kelas. Dan yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini sebenarnya sudah terdengar di mana-mana sudah bertahun-tahun, yang melekat dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, yang keempat, kreatif. 5, kritis. 6, oke, pun melontok sedanten nih. Bapak Ibu coba sekarang berpasangan ini memerankan yang satu itu menggenggam tangannya masing-masing sendiri, yang kedua yang satunya itu berusaha biar membuka, entah itu dirayu, entah itu diiming-imingi ataupun dipaksa untuk membuka. Monggo coba siapa yang berhasil ini kira-kira? Ayo. Yang satu menggenggam tangannya, yang satu merayu untuk membuka. Apakah dengan iming-imingan? Ayo. Nanti kalau dibuka saya kasih alpat mungkin. Berapa ini? Waktunya 1 2 Oke, waktu selesai. Gimana? Adakah yang berhasil untuk merayu? Berhasil. Rayuannya apa ini tadi?
Oke, dari sini kita belajar yang bisa mengontrol ini bisa terbuka atau tidak itu sebenarnya diri kita sendiri atau orang lain. Diri Iya. Posisi kontrol itu sebenarnya ada di diri kita. Ini budaya positif itu diawali dengan perubahan paradigma. Ya, tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai guru, mungkin saya itu berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru harapkan. Jadi sesuai dengan harapannya guru. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan kepada perbuatan baik yang dilakukan siswa. Nah, ini yang perlu kita rubah. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu seperti apa? Saya besarkan ya. Stimulus respon itu sesuai dengan kebutuhan, menganggap bahwa semua murid itu mempunyai kebutuhan yang sama. Padahal setiap murid itu kan mempunyai karakter yang berbeda, jadi kita tidak bisa menyamakan. Mungkin si A matematika dapat 90, kita tidak bisa memaksakan semua siswa kita itu matematika dapat 90. Mungkin si B, si C itu punya keahlian di bidang lain, mungkin olahraga atau menyanyi atau bagaimana. Sedangkan teori kontrol itu adalah kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu di stimulus respon. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita rubah dulu. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sudut pandangnya sama. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain itu untuk sesuai dengan pandangan kita, sudut pandang kita. Tapi kita harus memahami kenapa sih si anak ini kok melakukan itu. Jadi kita harus alasannya apa. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku baik atau buruk itu pasti punya tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya kita yang bisa mengontrol diri sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal di teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika bujukan kita gagal, akhirnya dipaksakan. Padahal di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diajak ngobrol, nanti akan muncul pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah itu di teori respon. Di teori kontrol, model berpikir adalah menang. Jadi semuanya menang, tidak ada yang kalah. Sekarang kita di nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal?
itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai universal itu yang kita anggap baik di sini itu juga dianggap baik oleh semua orang, terlepas dari agama yang berbeda, suku yang berbeda. Contohnya apa? Contohnya mungkin kebersihan. Itu kan nilai yang positif ya. Di tempat kita positif, di tempat lain juga positif. Berarti itu nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Di profil pelajar Pancasila itu semuanya itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Di IPO Primary Years Program itu yang harus punya nilai-nilai kebajikan siswa, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sedangkan di petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup itu nilai-nilai kebajikan universalnya adalah keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. 3, itu adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Jadi anak ketika berbuat salah itu sebenarnya mereka ada salah satu kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Kita harus tahu, oh anak ini kebutuhan mana toh yang belum dipenuhi. Coba ini ada kasus Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, yaitu Bu Ani, bingung dan sering lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kira-kira si Bimo ini lari ke depan itu kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Kebebasan? Kesenangan. Karena senang dikejar gurunya itu senang. Wah, aku tak lari rono, kok mesti guruku kok ngetot nih. Berarti yang belum terpenuhi adalah kebutuhan dasar kesenangan. Lanjut kedua, Bimo lagi. Nah ini, jawaban yang diberikan Bimo itu ini. Aku hebat kan? Aku bisa bikin bu guru kejar aku. Kira-kira apa ini? Yang mana? Apakah cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, atau penguasaan? Iya betul. Dia pengen diakui. Oh ini loh aku, ini loh ada Bimo. Ada lagi, ini alasannya ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kira-kira apa ini kebutuhannya? Cinta dan kasih sayang. Iya betul, cinta dan kasih sayang. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Yang nomor 1 dan 2 itu adalah eksternal dari luar. Sedangkan yang nomor 3 itu adalah internal dari diri sendiri. Yang baik yang mana ini? Semua baik. Oke, kita
Kita lihat nanti. Ini tentang hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu guru pasti paham kalau hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan, yang merugikan. Kalau konsekuensi hal yang apa? Kalau konsekuensi yang didapat setelah kita melakukan sesuatu, ya kan? Coba mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu lipat. Hitungan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat. Yang mana? Bu Nabi? Yang terakhir ini. Kenapa toh melari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK itu termasuk pembayaran seperti ini. Pada saat PJOK awal itu kan anak-anak melakukan pemanasan. Nah, ketika ada anak terlambat kok langsung masuk, nanti kan bisa cedera karena belum pemanasan. Makanya dikasih konsekuensi untuk berlari 2 kali lapangan basket agar bisa melakukan pemanasan. Jadi ini termasuk konsekuensi. Nah ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman seperti tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan karena dihukum jadi benci. Kalau konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman dengan paksaan, kalau konsekuensi dengan stimulus dan tanggapan. Sedangkan hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri karena dipaksa dihukum. Kalau konsekuensi mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Sepertinya mati ya Bapak Ibu. Tetap kita lanjutkan awal. Nanti sebagian saya kirim di grup ya. Oke, tadi di awal saya sudah menyebutkan tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri
dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi dulu kita mendengar kata-kata disiplin, kan pasti ini dengan sesuatu yang dipaksa. Padahal disiplin sendiri itu harus hadir dari dalam diri tanpa paksaan orang lain. Kesadaran diri. Nah, ada 5 posisi kontrol. Kira-kira kita ada di mana ya? Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai pemantau, yang keempat teman, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Oke, tadi sampai 5 kontrol posisi. Nah, kira-kira kita itu ada di posisi yang mana? Yang pertama posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum. Enggak bagus itu. Ya jangan sampai ya. Kita sebagai guru jangan sampai di posisi kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bukan fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya itu kata-katanya begini: patuhi aturan saya atau awas. Wah, itu adalah sebagai sebagai penghukum. Ada lagi, kamu itu selalu salah. Nah, itu juga sebagai posisi kontrol. Selalu, pasti selalu yang terakhir menyelesaikan. Itu juga sebagai posisi mestilah awakmu mesti carry dewe. Nah, itu juga salah satu di posisi penghukum. Jadi tersadar ya, nanti sambil introspeksi diri, oh aku tuh posisinya mana toh. Ada lagi posisi yang kedua, yaitu posisi pembuat merasa bersama. Kata-katanya itu seperti apa ya? Ini. Ibu itu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, itu adalah di posisi kontrol merasa. Jadi siswa kita itu malah merasa, aduh, aku ngene ya. Ada lagi, berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Juga posisi merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu itu berbuat begini? Nah, itu juga di posisi membuat merasa bersalah. Ada lagi posisi ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Jadi anak-anak itu kita posisikan sebagai teman. Kata-katanya apa biasanya? Ayo bantulah demi bapak ya, demi ibu ya. Itu posisikan sebagai teman. Ada lagi, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, bantuan ibu selama ini. Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi anak-anak itu mungkin mejanya itu nggak beres ataupun lantainya itu masih bersih, ya wes nggak apa-apa, wes saiki tak ewangi nyaponi, tak ewangi ngresihi. Itu adalah posisikan sebagai teman. Jangan ya dek ya, teman apa itu? Ada lagi sebagai pemantau. Pemantau itu biasanya kata-katanya gini:
sebagai manajer itu berarti kepala sekolah dong? Tidak. Sebagai guru juga Kepala sekolah memanajer sekolah, kalau guru kan memanajer pelajaran. betul, good buat Intan. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Jadi kita bantu anak-anak itu untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, bukan dari kita yang mengusulkan. Oh, mana lo menggo kanan, mana lo menggo kiri, enggak. Tapi di sini sebagai manajer itu kita pantau. Ya, kamu mau kemana? Mau ke sana, Bu. Nah, terus penaknya lewat ini aja, lewat kanan piye? Anak sendiri yang mengutarakan. Nanti kalau ke kanan berarti nanti saya lewatnya sana, Bu. Terus kalau ke kiri kemana? Ke sini, Bu. Nah, kira-kira penak kanan atau kiri? Jadi dari murid sendiri kita hanya mengkasih kata-katanya seperti apa? Nih, apa yang kita yakini? Nah, kita kan punya keyakinan kelas masing-masing ya. Kita kembalikan apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu yakin? Ada lagi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi misalkan ada anak buat salah, kamu wes yakin itu tindakanmu itu benar atau salah? Nah, kalau ada yang jawab tindakan saya salah, bukan kadang anak itu kan tahu ya perbuatannya itu tuh salah, tapi tetap dilakukan. Kita cari tahu apa kok alasannya anak itu kok melakukan. Selanjutnya, ini sebenarnya ada kasus. Minta tolong Bu Fitri untuk membacakan kasusnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tanpa ada ta'ajub pada pelajaran. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, masa depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan hasil ta'ajub dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab kritis. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia menangis. Ya, di kasus satu ini kira-kira sebagai posisi kontrol apa? Pembuat rasa bersalah, penghukum, atau teman, manajer, iya, merasa bersalah karena ini ada kata-kata kamu gak kasihan. Ya, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, ini sebagai posisi kontrol merasa bersalah. Di kasus yang kedua, saya minta tolong Bu Novi untuk membacakan kasusnya. Kasus kedua, guru matematika dan wali kelas mengatakan Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Bu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni.
tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa ya? Iya, sebagai penghubung. Ada lagi, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa maksudnya? Iya, manajer, karena menanyakan rencananya. Ayo lakukan demi bapak ibu ya. Tenang. Sebagai pembuat salah tak bersalah. Oke, sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. 5 posisi kontrol, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau sudah jelas ya. Sekarang keyakinan kelas, sebenarnya kita sudah melakukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Saya tahu kenapa kok kita membuatnya itu adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau keyakinan itu kita bersama-sama dengan murid membuatnya. Jadinya keyakinan. Jadi bukan guru saja yang membuat. Tapi kalau peraturan itu kadang-kadang semua itu yang membuat adalah guru. Ketika kita sudah membuat bersama-sama dengan siswa, otomatis kan, wah aku kayak loh, gawe keyakinan itu seperti ini akan melekat pada diri siswa. Oke, biar kayak sampai untuk aturan kesepakatan. Ya sampai tegas di atas udah. Tidak apa-apa. Saya itu malah jadi keyakinan. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, jadi dari dirinya, diri sendiri. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif. Jadi tidak ada kata-kata dilarang, tidak ada. Kita ubah. Misalkan dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya, kita ganti sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya bisa, atau menjaga kebersihan. Jadi ketika nanti di kelas, Bu dilarang buang sampah sembarangan, tidak apa-apa kita tulis. Kalau sudah semuanya, kita rubah kalimat-kalimat negatifnya itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas tidak usah sampai 20 atau berapa. Kita buat sedikit dulu. Itu nanti biar mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kadang di kelas 6, di kelas 5, di kelas 4 juga berbeda di beberapa. Yang selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas melalui curah pendapat. Jadi kalau bisa itu dari siswa-siswanya. Mungkin kalau kelas 6, kelas 5 sudah bisa gitu. Tapi kalau kelas 1 kan gitu butuh bimbingan. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oh ini sudah 1 semester, sok gantinya nih sok. Tidak. Keyakinan kelas itu bisa berganti. Iya, dinamis. Karena yang membuat kan kita.
Itu. Yang kedua, semua masukan dari siswa jangan akhirnya kita tolak. Kita tulis dulu. Kita tulis dulu semuanya. Walaupun ada kata-kata negatif, tetap kita tulis dulu semuanya. Biar apa? Biar merasa anak itu dihargai. Aku kemarin juga ikut membuat keyakinan kelas. Aku juga akan melakukan keyakinan itu. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Misalkan kalimatnya, jangan berdiri di kelas atau koridor, diganti menjadi berjalan di kelas atau koridor. Langkah selanjutnya, yang keempat, itu kita tinjau kembali, kita lihat kembali daftar curah pendapat tadi yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang ditulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Ada masih ada dari siswa itu tentang peraturan-peraturan. Nah, ini kita ajak murid-murid itu untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan itu. Tentang kedisiplinan atau kebersihan, kita ajak anak-anak untuk ini nilai-nilai kebajikannya apa. Langkah kelima, mungkin ada beberapa kata-kata itu yang sama. Ada yang sama. Di sini tentang kedisiplinan. Di poin yang nomor 5 juga tentang kedisiplinan. Biar menyingkat, kita gabung. Misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, itu kan kedisiplinan. Satu lagi kedisiplinan apa ya kira-kira ya? Berangkat sekolah tepat waktu. Ini kita gabung. Berangkat sekolah dan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi biar tidak banyak panjang. Nanti kalau panjang hanya dibaca saja. Yang nomor 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas itu dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya. Nah, anak-anak, ini peraturan yang sudah kita keyakinan yang sudah kita buat. Apakah semuanya sudah sepakat? Adakah yang keberatan? Bagus lagi kalau di sini tuh misalkan ada tanda tangan. Nah, kalau ini di kelas 1 sudah berarti ada cap jari semuanya. Mungkin di kelas tinggi bisa pakai tanda tangan atau apa, bahwa semuanya itu ikut membuat. Yang ketujuh, keyakinan kelas itu bisa ditempelkan di dinding-dinding di kelas yang mudah dilihat. Paling bagus ya ini di depan itu. Jadi ketika keluar masuk melihat, jadi keinginan. Oh, ini loh. Berarti rawatlah kalau ini. Oke, untuk keyakinan kelas selesai, mungkin ada yang ditanyakan? Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah, yaitu berubahnya itu dalam jangka waktu itu Tidak bisa ditentukan. Jadi misalkan menyesuaikan keadaan. Misalkan kita belum punya keyakinan kelas tentang ini, nah tiba-tiba ada anak yang melanggar itu. Padahal di keyakinan kelas kita belum ada. Nah, kita kesepakatan lagi. Anak-anak gimana kalau kesepakatan kelas ini kita tambah? Kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya lanjutkan ke segitiga revisi. Ini yang paling menarik sekali. Alhamdulillah. Kita nyalakan lagi.
Oke, saya lanjut ya tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini kenapa kok adanya segitiga restitusi ini? Seperti tadi, kita beranggapan bahwa setiap orang itu melakukan sesuatu itu pasti ada penyebabnya atau tujuannya. Entah itu perlakuan yang baik atau perlakuan yang buruk, itu pasti ada tujuannya. Kita olah. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, lebih disiplin, lebih positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu memberikan penawaran, bukan paksaan. Di tahap pertama yaitu di tahap menstabilkan identitas. Itu kita kadang-kadang anak itu kan ketika berbuat salah kadang-kadang nggak ngaku. Mboten Bu, Bu aku. Padahal yo dewe. Di tahapan ini untuk menstabilkan identitas ini kita buat berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kamu salah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapak ibu guru ini loh juga pernah berbuat salah. Jadi biar anak itu stabil, oh dia aku nggak apa-apa. Ketika sudah stabil, nanti kan akan bercerita alasannya apa. Nah, di tahapan ini juga, ketika anak itu kita panggil, kita beritahu, ibu di sini, bapak di sini memanggil kamu itu bukan untuk mencari siapa yang salah. Tapi bapak ibu kesini itu ingin mencari solusi dari kejadian yang terjadi. Ingin cari solusi bersama-sama, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari siapa yang salah. Setelah tahapan 1 selesai, kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nih, kata-katanya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin anaknya itu berantem karena melindungi dirinya. Aku malah dijongkok nih kayak Bu. Akhirnya aku yang bales. Ada lagi kata-katanya
Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan si bocah kuwi mengambil pensil, padahal di tepaknya itu ada uang, ada apa, tapi anaknya itu hanya mengambil pensil. Nggak apa-apa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh dari ini. Cukup kabeh. Selanjutnya kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah tahapan-tahapan dari memvalidasi tindakan yang salah. Langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, biar lebih memahami, kemarin itu saya sudah buat video. Ini hanya untuk referensi saja. Ini harus dikabulkan biar stabilkan identitas, anak kan jadi cerita alasannya apa jadi terbuka. Ini solusi juga dari mereka sendiri.
melakukan segitiga restitusi itu tidak mudah. Kadang-kadang satu hari full itu hanya bisa di tahap 1, yaitu menstabilkan identitas. Anaknya masih mereok, ditanya nggak bisa, ke tahap berikutnya juga tidak akan bisa. Tidak apa-apa, seharian itu kita menstabilkan identitas si anak. Ketika anak itu sudah siap kita tanya-tanya, kita panggil lagi untuk ke tahap berikutnya. Pokoknya intinya di segitiga restitusi ini, kita sebagai guru itu sebagai posisi kontrol manager, sebagai kontrol manager yang mengakui kesalahan juga anaknya sendiri, membuat solusi itu juga siswa sendiri. Terus setelah ini kalian mau gimana? Itu juga dari siswa sendiri, bukan dari gurunya. Yang paling penting itu. Mungkin dari segitiga restitusi yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas waktunya. Mungkin di kesempatan lain ada yang ditanyakan atau apa, kita bisa diskusi lagi. Kita manfaatkan mobil kita di sekolah. Oke, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Kalau ada salah kata atau perbuatan yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video saya tentang penyebaran pemahaman pada modul 1.4 kepada rekan-rekan di UPT SD Negeri Kebonduren 1. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.